Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dia duduk di atas loteng. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngelamun, ya Allah, lihat dia ke masyriq ke maghrib sampai ujung dilihat barat, kemudian utara dia lihat selatan, memperhatikan manusia. Ini seorang waliullah, rajanya wali. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mau lihat nih seseorang yang saya angkat jadi wali. Saya angkat jadi wali, lihat, weh, di musola Mundalifah ada DKM Pak Heri, wah ini cocok jadi wali nih, wali murid. Lihat ke RT 1, lihat, oh Pak RT Soleh, dilihat, oh ini mah wali nikah. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani set melihat pandangan ke masyriq ke maghrib, masyriq barat maghrib timur, dilihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sahari anu kan jadikan wali ku saya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bingung berkalamun. Tuan Syekh Abdul Qadir set di daerah Bukhara, ternyata ada ruh yang nari-nari, ruh bergoyang, saat ruh. Ketika ruh bergoyang, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, oh ini di daerah Bukhara ada ruh. Ruh tersebut ngomong, kata ruh, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, pada masanya kamu orang besar, nanti akan ada 157 tahun setelah engkau meninggal, akan menjadi ada orang yang besar akan lahir di Bukhara. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah, bisa melihat, oh ke santrinya, weh santri, nanti 157 tahun setelah aku meninggal, di daerah Bukhara akan lahir seorang raja, akan lahir seorang wali, namanya adalah Muhammad bin Muhammad Bahauddin. Ini Muhammad Bahauddin, Pak Udin kan? Ini seorang wali nantinya, wali nikah. Ketika 157 tahun ternyata lahir orang bayi. Ini mah bayi biasanya ditimbang-timbang, diam kalau nangis enggak. Ini mah nangisnya ada waktunya Pak bayi teh. Muhammad bin Muhammad Bahauddin lahir setelah 157 tahun. Tuan Syekh Abdul Qadir meninggal, lahir. Ketika lahir luar biasa bayi, kalau adzan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Adzan duhur nangis, adzan asar nangis bayi. Ketika nangis bingung orang tuanya, kenapa nangis? Bawa ke kamar mandi, kemudian dicebokin, kemudian habis dicebokin diwuduin. Tuh, itu si bayi. Nah urusan cebok, ibu-ibu sok cebok tara bu. Beda-beda naon, bapak-bapak dan ibu-ibu cebok. Nah, kalau tahu deh bu, kalau bapak-bapak pengen tahu nggak bu? Kalau bapak-bapak ceboknya disentilin, itu bapak-bapak. Ya bapak-bapak tuh punya bapak-bapak nih, Pak Eka Soleh kencing jintrik gitu. Kalau ibu-ibu mah ceboknya gimana ya? Dicabokin. Ibu-ibu mah. Nah, ternyata anak tersebut nangis ketika waktu adat duhur, asar, maghrib nangis. Ketika nangis anak, kenapa nangis? Ternyata diwuduin. Sholat anak tersebut. Tumbuh dewasa tahun ke tahun, Muhammad bin Muhammad Bahauddin ini besar. Dia ngaji di pondok pesantren, oh nahu sorobayan, wah mantek dan sebagainya, dilalap sama dia, ulama besar. Dia, oh udah luar biasa, jadilah wali, tapi belum wali. Kemudian Bahauddin kalau sholat Allahu Akbar, yang dilihat dinding, yang dibayangkan kok dinding. Ada batunya, ada semennya, ada pasirnya. Ketika melihat dinding, kalau lihat khusyuk, yang dilihat bukan dindingnya, yang punya dinding Allah. Yang sujud, ketika sujud yang dilihat bukan gambar Ka'bahnya, sajadah, yang dilihat Allahnya. Ini mah kenapa kok sholat saya gak bisa khusyuk? Padahal ini calon ulama luar biasa, mau ningali, Allahu Akbar, oh ningali dinding, yang dilihat dinding beneran. Yang ketika sujud sajadah, yang sajadah beneran. Apa? Guru bingung, lamun. Akhirnya datang cari guru, padahal ini udah luar biasa. Datang ke guru Syekh Amir Al-Kaf namanya. Syekh Amir Al-Kailani, dicatakan kata diajarin ilmu ikhlas.
ilmu syukur, ilmu sabar. Ternyata ketika sholat pernah Muhammad bin Mahudin ini sholat 7 hari 7 malam tidak keluar. Maghrib sampai maghrib itu, sampai maghrib 7 hari gak keluar. Tapi husu gak husu sholatnya, gak tenang sholatnya. Ada apa? Kata Muhammad bin Mahudin, malam-malam dia sujud tahajud. Ketika dia tahajud, Bahudin bangun dari tempat sujudnya, dia keluar, di luar ada yang lagi sujud. Ditanya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Pas dilihat yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Khidir, kata Syekh Muhammad bin Bahudin, saya ini pengen ngadu ke engkau. Engkau itu adalah yang mengangkat wali, engkau itu yang menentukan wali, engkau itu adalah rajanya, yang akan diangkat sama kamu wali. Kalau gitu saya pengen tahu kenapa saya gak tenang hidup ini. Ketika saya sujud, ketika saya ruku, ketika saya melihat tembok, ketika saya melihat sejadah, yang dibayangkan bukan Allahnya, yang dibayangkan adalah sujud, lihat gambar Ka'bahnya. Ketika saya lihat tembok, lihat bataknya, batunya, pasirnya, gak dilihat Allahnya. Gimana supaya gitu? Kata Nabi Khidir, kalau kamu pengen ibadahnya seperti itu, kamu nanti ketemu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir kan sudah meninggal 157 sampai saya lahir ini. Ketika saya lahir hitungannya 157, ini udah berapa tahun Tuan Syekh Abdul Qadir udah meninggal. Kamu sebut aja namanya pasti datang. Jenisnya dia meninggal tetapi ruhnya waliullah ini tidak meninggal. Maka suatu malam akhirnya Bahudin sujud tahajud ibadah, kemudian dia suruh ibadah ritual kepada Allah. Kemudian ketika dia membayangkan sesuatu luar biasa, pas di belakang assalamualaikum ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Muncul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh, saya Muhammad bin Muhammad. Engkau tidak akan ada wali yang engkau tidak angkat, dan engkau adalah rajanya wali. Saya kalau ibadah ini saya nggak pernah khusyuk, saya nggak pernah khusyuk di dalam ibadah apapun. Saya nggak bisa tenang hidup ini. Gimana supaya saya tenang ibadah supaya khusyuk? Kata Tuan Syekh, kamu sudah cinta kepadaku, ya saya akan mencintaimu. Yang pertama, hei Bahudin, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu tahu ini apa? Ini jari. Berapa bu? Ya, jari ada berapa bu? Ada berapa? 10, 20 jari ada 20. Kalau mulut ada berapa bu? Apa Pak Soleh, mulut bapak-bapak 1, kalau ibu-ibu mah 2 Ustaz. Bener deh bu, saya bingung mulut. Kalau mulut mah identiknya dengan gigi. Bayangin ibu-ibu bapak-bapak kalau yang bawah ada giginya. Malam-malam pas buka bapak-bapak mau masuk, pas keluar keluar giginya, lari bapak-bapaknya. Jangan sampai. Nah kata Bahudin, Tuan Syekh, saya pengen tenang ibadah kumaha. Saya pengen hidup ini emak nyari dunia, saya nang sakadarnya dunia dari ibadah. Hanya usus ibadah saya. Pengen tenang hidup ini kumaha Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir ini, hei Bahudin, ini apa? Ini jari. Jari kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah cinggir. Cinggir apa bu? Hah? Kalau bahasa Indonesia apa Pak? Kelingking. Kelingking ini adalah huruf alifnya lafaz Allah. Kalau ini adalah jari manis. Jari manis ini adalah lam pertamanya lafaz Allah. Kalau ini telunjuk ya, jari tengah ini lamnya kedua lafaz Allah. Kalau ini curug sama jempol diginiin menjadi H. Berarti apa? Dalam jari kita ini adalah lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah, aku jangan sampai tangan dipukul, takut. Ini adalah Allah. Jangan sampai Noel, Pak RT Soleh janda. Ini adalah lafaz Allah. Jangan menyakiti orang lain dengan tangan ini adalah lafaz Allah. Kalau engkau yakin ini jari ini yakin, kamu udah mengetahui lafaz Allah, hidup ini kita akan tenang. Kenapa ada Allah?
Tuh kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tuh lihat sekarang kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di dadamu ada sampah kehidupan. Ternyata di dada hati kamu ada dengki, ada sombong, ada ria. Ini harus dibuangin sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibuangin, dibersihin semuanya. Setelah bersih, kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ditulisin lapan La ilaha illallah, di atasnya lapan Allah, nama gelarlah Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin An-Naqsabani. An-Naqsabani adalah tulisan tangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kalau hidup kita pengen tenang, tentram, barokah, tadi yang pertama adalah harus jangan semua waktu dipakai untuk urusan dunia. Kapan kita ngajinya, kapan kita silaturahminya, kapan kita berjamaahnya, harus ada waktu itu. Bukan berarti kita harus ngaji terus, bukan, tapi kita di alam syariat harus bekerja, tetapi sepadan seimbang dengan kita ngaji, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya barokah tadi. Dan selanjutnya ternyata supaya barokah nyaman tersebut berarti apa? Kita ini harus menyatu dengan Allah. Tangan ini kita milik Allah, badan ini kita milik Allah, jasad kita ini milik Allah. Ketika badan ini ibarat pisang diambil kulitnya, kemudian tinggal pisangnya, kulitnya dibuang, pisangnya dimakan. Ketika jasad ibu sayang, ibu cantik, beli bedak, oh pakai lipstik, weh minta ke suaminya belaan-belaan, masalah ribut dan lain sebagainya. Benar gak Bu? Suka ribut gak Bu? Jangan. Tujuan pengajian ini untuk menjadi orang soleh, jangan jadi orang salah. Apa Bu? Menjadi orang soleh, jangan menjadi orang salah. Coba teriak soleh gitu Bu. Ayo bareng-bareng Pak. Jangan Pak soleh nih. 3, 2, 1 soleh. Yang kenceng soleh. Nah, salah. Mantap itu ya, 03 01. Kemudian peribahasa mengatakan salah mengaku soleh sama dengan salah. Jawab Ju. Ibu jawabnya sama dengan aja ya, jangan ragu-ragu. Saya yang ininya. Coba. Salah mengaku soleh sama dengan salah. Cakep. Kurangin kompak-kompak atuh ibu bapak-bapak naci tinggi-tinggi wae. Nah, salah mengaku soleh sama dengan salah. Cakep, pinter ternyata. Soleh mengaku soleh salah. Ya salah ya soleh kumaha we lah kumaha sia we. Soleh mengaku soleh ya salah. Ada lagi. Salah mengaku salah soleh. Tuh Pak Roto pinter nih. Diajarin sama anaknya tadi Pak bilang soleh, kenapa soleh? Soleh. Kemudian tadi salah mengaku salah. Nah, mantep. Kemudian soleh mengaku salah. Soleh umum. Salah mengaku soleh sama dengan apa Bu? Ya salah. Kalau soleh mengaku salah, ya udah sama ibu lah. Saudara ibu. Nah itulah ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua dalam hati kita supaya kita barokah hidup tenang. Yang kedua adalah jangan ada di dalam hati ini penyakit. Bu, tetangga beli kulkas, ibu panas dingin. Tetangga beli kompor gas, ibu meriah. Ketika panas dingin dikerokin sama suami punggungnya, ada gambar kulkas di punggung. Jangan Bu, jangan. Kita alhamdulillah kalau tetangga ada maju, alhamdulillah. Kenapa? Ada pinjam, ya haus pengen dingin, air dingin tinggal minta ke tetangga nggak punya kulkas dan lain sebagainya. Maka
intinya hidup yang pengen barokah tenang satu tadi, jangan seluruh waktu dipakai urusan dunia, kapan ngaji dan kapan ibadahnya. Yang kedua, dalam hati kita jangan ada sifat sombong, ria. Itu mah milik Allah. Harta mah can puguh ngabela hidup, tanah, mobil, deposito mah alat mencapai kebahagiaan. Yang sejujurnya kebahagiaan itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dan karena saya dengar lagi nanti kita soleh nanti anginnya dingin Pak Ustaz, sumurnya dingin cepet-cepet aja. Yang ketiga adalah supaya tenang, tentram, barokah hidup. Yang ketiga, Bu, ketika tetangga ada butuh, ada musibah, tolong dibantu dengan semampuan Bapak Ibu. Ibu punya tetangga kesusahan, kena musibah, suaminya sakit, gak kerja, dipotong gajinya. Datang Pak RT, suami saya gak kerja 15 hari, gajinya dipotong 50%, saya gak bisa kebeli beras. Kata Pak RT, jangan khawatir, nanti saya ada dana talangan, dibawalah dikasih. Jangan RT aja, ibu-ibu ketika tetangga kena musibah sakit ditolong sesuai dengan kemampuan, bukan berarti memaksakan, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Kasih 5.000, kasih 10.000. Kenapa? Kalau emang dalam hati kita menolong, insya Allah Allah memberikan kebarokahan kepada kita semuanya. Ketika barokah tenang hidup, kita tenang ibadah, tenang kita tinggal di RT 01, bahagia anak-anak kita main, kemudian lingkungannya bersih, warga-warganya sehat-sehat, senyum dan lain sebagainya. Kita akan tenang hidup di KRT-an, hidup di dunia ini. Ketika itu bakal dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, bukan saya tidak maksud ngaji pengen tidak lama-lama, tapi kalau lama-lama oke, suka pusing ngaji mah karena tahu banyak kebutuhan masing-masing. Mungkin ibu-ibu malam ini mau menggosok, bapak-bapak malam ini mau tidur istirahat, besok sip 1 dan lain sebagainya. Dari saya, silaturahmi saya dengan RT 001, sebenarnya suara saya suka kedengaran kalau ngaji minggu, tetapi tatap muka dengan ibu-ibu, bapak-bapak kan jarang. Tetapi ini adalah sarana silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kebarokahan kepada kita. Dengan silaturahmi ini kita dikabulkan segala hajat kita. Dengan silaturahmi ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan nikmat bahagia dunia dan akhirat. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, benarnya adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahannya adalah kesalahan saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doanya tubuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.